Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua masih bisa mengikuti dan menyaksikan acara yang sangat luar biasa ini, yaitu Bahasa Basi. Bahas sana bahas ini dengan tema yang sangat spesial pada hari ini, yaitu tentang kiat-kiat menyambut bulan Ramadan. Mengingat 2 hari lagi sudah menginjak bulan Ramadan, bulan mulia di mana umat muslim akan menjalankan puasa selama 1 bulan penuh. Acara ini diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta tahun 2021, khususnya dari Departemen Pendidikan dan Sumber Daya Manusia. Dengan tujuan yang sangat mulia sekali, yaitu mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Baiklah, tanpa lama-lama lagi, marilah kita mulai acara kita pada hari ini. Namun, sebelum dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Nama saya Muhammad Ghaffar Ali, saya dari Prodi Hukum, Angkatan tahun 2020, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Dan saya juga selaku anggota dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta tahun 2021. Kemudian narasumber kita yang sangat luar biasa, beliau adalah Kak Heni Anifa dari Prodi Farmasi tahun 2018. Beliau juga merupakan ketua dari LDK Al-Faruq Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta masa bakti tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Perlu kita ketahui bersama bahwa LDK ini adalah lembaga dakwah kampus yang bergerak di bidang dakwah dan juga kerohanian Islam. Baiklah, mari kita sambut pembicara atau narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Assalamualaikum Kak Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Heni, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana Ghaffar dan teman-teman kabarnya? Alhamdulillah Kak, sehat Kak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari musibah ya Kak. Semoga pandemi juga segera berlalu dan ya, semuanya bisa offline. Amin ya Kak, semoga kita nanti bisa dipertemukan ya di kampus Unjaya tercinta di Jogja seperti itu. Untuk Kak Heni sendiri sekarang kegiatannya apa Kak selain dari mungkin dari bidang akademik, dari prodi farmasi, mungkin ada yang lainnya, mungkin dari non akademik ataupun mungkin sedang mengembangkan soft skill apa gitu sekarang Kak? Sekarang sedang mengikuti kegiatan kelas muslimah, yaitu kelas muslimah foundernya sendiri Ustazah Floria, masih bergelut di situ sih. Nah di bulan Ramadan nanti ada ada program-program di kelas muslimah tersebut. Mungkin sekedar info atau pengetahuan nih Kak buat teman-teman yang lainnya gitu. Mungkin kalau di program muslimah itu seperti apa Kak? Apa namanya kayak istilahnya acaranya gitu, kegiatannya gitu. Singkat mungkin bisa. Kalau di kelas muslimah itu kajian-kajian muslimah. Terus nanti ada agenda kayak menghafal surah-surah Ar-Rahman, Al-Mulk gitu, yang dibina oleh satu pembina yaitu Ustazah Flo. Baik, mungkin langsung saja ya Kak, kita mulai obrolan kita pada malam hari ini. Semoga meskipun online tidak mengurangi keberkahan nanti ke depannya dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat juga kepada sesama seperti itu. Jadi begini Kak, Ramadan itu kan identik ya atau kita kenal dengan bulan yang penuh dengan keberkahan seperti itu kan ya Kak. Nah kalau menurut Kak Heni nih, bulan penuh keberkahan itu seperti apa Kak? Bulan penuh keberkahan yaitu kan bulan Ramadan itu kan bulan yang paling istimewa bagi umat Islam kan yang menjalankannya. Karena puasa bisa menghapuskan dosa-dosa dan juga bisa mendapatkan pahala yang sangat baik. Nah, selain itu puasa juga bisa
mengajarkan kita untuk selalu bersabar, juga selalu bersyukur atas nikmat Allah yang dikasih begitu. Terus masih banyak keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan, yaitu yang pertama diturunkannya Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai arah hidup kita, sebagai petunjuk hidup kita. Terus keutamaan yang kedua yaitu terdapatnya malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Ya, betul. Malam diturunkannya Al-Quran ya Kak? Iya, itu malam nuzulul Quran kalau ini. Oh iya. Terus selanjutnya ini keutamaannya itu dibukakan pintu-pintu surga. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan pun dibelenggu. Masya Allah ya. Iya. Terus selanjutnya keutamaannya yaitu waktu diampunkannya dosa-dosa, dan juga waktu dibukakan doa-doa, dikabulkannya doa-doa kita. Jadi perbanyaklah doa, apalagi di waktu mustajab ya. Di waktu asar, di waktu hujan, kan doa-doa mustajab. Gitu. Iya, jadi sebenarnya arti dari keberkahan sendiri itu terkait dengan banyaknya keutamaan-keutamaan yang perlu yang banyak kita sebagai umat muslim kerjakan ya Kak pada saat bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah memberikan berbagai banyak kesempatan seperti itu untuk kita sebagai umatnya melakukan berbagai hal kebaikan dan juga melaksanakan dari keutamaan itu di bulan puasa seperti itu. Nah, mungkin bagaimana tips dari Kak Heni untuk mahasiswa nih, untuk kita semua pada saat bulan Ramadan itu agar begini, kita menjalankan puasa atau beribadah itu lancar, kemudian kuliahnya juga lancar gitu, dari segi duniawinya, urusan dunianya juga lancar gitu. Jadi mungkin kesimpulannya ibadahnya dapat, terus kuliahnya juga dapat gitu Kak. Itu gimana ya Kak kalau menurut Kak Heni sendiri? Ya. Kalau menurutku ya, kalau tips-tipsnya itu biar ibadahnya juga dapat, kuliahnya juga dapat, tapi aku juga masih mengusahakan, belum maksudnya belum bisa melakukannya dengan konsisten terus ya, belum sih, masih belajar juga akan di sini. Yang pertama kita harus niat kita yang pertama itu harus terarah niatnya. Terus yang kedua kita harus memahami kita sebagai umat Islam, dan juga memahami kita sebagai mahasiswa. Memahami sebagai umat Islam itu maksudnya kita melakukan apa perintah Allah, dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari memahami kita sebagai umat Islam yaitu contohnya kita puasa Ramadan, kita sholat. Nah, terus kita memahami juga sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa itu kita ya kayak tadi kuliah kan sebagian dari amanah orang tua. Kita harus fokus kuliahnya, harus jangan main-main kuliahnya, itu kan sebagian dari amanah orang tua kan. Nah selanjutnya tipsnya itu sahur, ketika puasa sahurnya itu di awal waktu. Nah biasanya tuh kalau kita sahurnya mepet-mepet, biasanya kan makannya buru-buru, minumnya juga buru-buru, jadinya sahurnya nggak maksimal. Ketika sahurnya nggak maksimal, nanti jam 8 pagi tuh perutnya udah kerucuk, mau kuliah kan, perutnya udah lapar. Yaitu makanya kalau sahur waktunya jangan mepet-mepet. Sahurlah di awal waktu. Terus tips selanjutnya yaitu setelah sahur jangan langsung tidur. Kan biasanya kalau sahur itu kenyang, terus habis itu sikat gigi, terus habis itu kan wudu ya. Biasanya kalau terkena air wudu, biasanya terkena air lah matanya, wajahnya gitu, biasanya bukannya melek tapi tambah kayak ngantuk, terus dingin ya, kan ya, terus malah dingin, kayaknya tuh enaknya tuh ya narik selimut kan habis sahur itu.
selimut tidur. Jangan langsung tidur. Bisalah sambil nunggu azan subuh kita tilawah Quran atau berzikir atau dengerin kajian di TV, kan banyak tuh di bulan Ramadan biasanya di TV kajian-kajian di TV itu banyak. Di HP juga kan banyak di YouTube. Terus tips selanjutnya yaitu setelah subuh pun jangan tidur. Aku pun berat sih sebenarnya. Aku pun berat kalau setelah subuh itu biasanya ya Allah, mata itu kayak banyak bergelantungan setan-setan yang untuk nyuruh tidur itu. Kadang saya juga gitu, Kak. Nah, iya. Ya begitu, jangan tidur. Biasanya kalau habis subuh tidur itu, kalau aku biasanya itu bangun-bangun, apalagi kalau bangunnya kesiangan jam 8, jam 10 itu ini pusing, terus mau melakukan kegiatan selanjutnya juga males, kayak udah nggak enak lah badannya kalau habis Jadi kayak tidur. tambah capek gitu kan ya, Kak? Iya betul. Terus tips selanjutnya yaitu ketika kuliah, hindari tempat-tempat yang nyaman untuk tidur. Kita kalau kuliah carinya tempat yang nyaman untuk istirahat, untuk belajar. Jangan yang nyaman untuk tidur. Biasanya kan kalau kuliah apalagi nge-zoom, terus nggak wajib on cam, udah HP-nya digeletakin, laptopnya udah digeletakin juga kan. Terus kepikiran, apalagi kita milihnya tempatnya itu di atas kasur nge-zoom-nya. Enak itu pastinya kalau nge-zoom di atas kasur. Pengalaman juga kayaknya ya, Kak. Iya, pengalaman. Masya Allah. Jadinya kita carilah tempat yang nyaman untuk belajar, kayak yang di meja, terus kursi gitu, yang kita benar-benar siap untuk belajar gitu. Kalau kita nyari tempatnya yang kayak di atas kasur atau yang empuk-empuk, yang anget-anget gitu, pagi-pagi itu biasanya udah digeletakin. Terus awalnya dosen ngomong itu udah masih dengerin, Ya, terus lama-lama lama-lama kok capek lah, rebahan bentar lah. Enggak kalau tidur biasanya kayak gitu kan. Enggak kalau tidur. bablas sampai akhir. Pas bangun dosennya udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh biasanya. baru bangun. Nah, jadi kan kita belajarnya kurang maksimal, terus mendengarkan dosen ketika sedang menjelaskan juga kurang maksimal. Jadi ketika kuliah carilah tempat-tempat yang nyaman untuk belajar. Terus tips yang selanjutnya terakhir itu ketika bisa tuh ketika hari Minggu kan libur ya, kita sempatkan diisi dengan kajian atau bantu-bantu orang tua. Kan ibadah itu nggak melulu tentang kajian, nggak melulu tentang ngaji gitu kan ya. Ibadah bantu orang tua juga bisa meringankan beban orang tua gitu. Jadi kuliahnya dapat, terus ibadahnya juga dapat. Mantap. Ya. Berarti sebenarnya intinya itu kalau kita ingin kuliahnya dapat, ibadahnya dapat pada saat puasa itu kita itu harus bisa menjadikan berbagai kegiatan kita setiap hari, entah itu kegiatan kuliah ataupun kegiatan dari ibadahnya sendiri itu sebagai suatu kewajiban, seperti itu ya, Kak. Iya, jadi kita itu tidak lengah gitu akan suatu kegiatan kita gitu, tidak meremehkan seperti itu. Jadi mungkin kalau kita pandang dari segi ibadahnya, karena ini kewajiban dari Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. Kemudian kalau kita pandang dari kuliahnya, dari kemudian dari ilmu-ilmu kuliah, kemudian dari tugas dari dosen atau lain sebagainya, itu merupakan kewajiban kita sebagai mahasiswa. Dan jangan lupa bahwa di belakang kita ada orang tua yang selalu mendukung dan selalu melihat anaknya sukses, seperti itu ya, Kak. Kemudian dari perilaku juga, pola perilakunya juga diperbaiki gitu, biar nggak istilahnya nggak banyak buang-buang waktu gitu, misalkan kayak manajemen waktu untuk sahur, untuk buka puasa, kemudian untuk aktivitas di luar rumah, untuk kuliah gitu ya, Kak. Iya, betul. Insyaallah. Lanjut, amalan apa, Kak, menurut Kak Eni itu di bulan Ramadan itu yang harus dilakukan begitu?
yang harus dilakukan dan hal-hal apa saja yang harus kita hindari seperti itu. Terkadang kan banyak dari kita juga yang masih belum mengetahui begitu. Pokoknya puasa asal puasa aja gitu kan, nggak tahu bahwa oh ternyata kita melakukan ini itu sebenarnya hal dilarang dan bisa membatalkan puasa kita gitu. Akhirnya kan percuma kita puasa seperti itu. Nah kalau menurut Kak ini bagaimana Kak? Amalan-amalannya ya, banyak amalan-amalan di bulan puasa Ramadan. Itu yang pertama amalan saum atau puasa. Kita niat, kita menahan diri dari semua hal yang membatalkan puasa, kita menahan diri dari hawa nafsu. Terus yang kedua, amalannya qiyam atau sholat. Ada amalan sholat maghrib, amalan sholat isya, amalan sholat zuhur, asar, subuh. Itu ada amal-amalannya. Terus selanjutnya amalan tilawah. Nah, tadi tilawah ketika kita menunggu azan maghrib, kita bisa lihat tilawah dulu kan ya. Terus sedekah. Terus selanjutnya amalannya yaitu malam kemuliaan tadi, malam Lailatul Qadar. Terus hal-hal yang harus dihindari di saat di bulan Ramadan itu pastinya makan minum ya, pastinya. Jelas itu Kak. Pastinya makan minum. Makan minum, terus jangan menggunjing, gibah, biasanya ngabuburit, terus habis itu nongkrong, terus malah kitanya gibah. Jangan. Terus itu menghindari tidak sahur, ya tadi jangan sampai tidak sahur. Ya walaupun kadang yang namanya manusia ada kebablasan, kadang kebablasan harusnya sahur malah udah azan subuh kan jadi nggak sahur kan. Kalau nggak sahur nanti juga kegiatan selanjutnya, maksudnya kegiatan di pagi harinya kita juga kurang semangat kan, kurang maksimal juga nantinya. Terus hindari tidur setelah makan sahur ya tadi. Terus hindari tidur sepanjang hari. Biasanya kan lemes tuh, misalnya lemes kayak udah alah tidur aja lah, kan tidur ibadah gitu kan biasanya. Alasannya tidur kan ibadah. Boleh tidur, paling tidur di siang hari aja, tapi jangan sampai sepanjang hari. Habis sholat zuhur nanti tidur lagi lah. Habis sholat asar tidur lagi lah. Sampai nanti buka baru bangun. Pokoknya jangan sampai berlebihan. Terus jangan berbuka itu jangan dalam porsi berlebihan. Ya, jangan kalau kita puasa gitu ya, kita ngabuburit terus nyari-nyari takjil. Pengalaman juga. Nyari-nyari takjil. Nyarinya kita tuh maruk apa ya bahasanya, maruk, pengen semuanya pengen dibeli gitu kan, karena kita posisinya lapar, haus kan, jadinya kayaknya aku pengen ini, dari siang itu udah ngerencanain nanti aku bukanya pakai kola, aku pakai mie ayam, pakai bakso gitu kan, udah siang. Kayaknya hampir semua orang yang puasa kayak gitu ya Kak, pengen semuanya gitu. Udah di list itu dari siang. Iya, soalnya aku juga gitu Kak kadang Kak. Tapi ternyata pas buka itu ternyata nggak kemakan karena kekenyangan gitu, kekenyangan nasi. Nah ya itu kalau makan jangan berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nggak baik. Berarti itu ya Kak, sebenarnya kalau berbicara terkait amalan, kemudian hal-hal yang harus dihindari, itu sebenarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri itu memudahkan bagi hambanya seperti itu. Jadi amalan-amalan bahkan tidur pun itu diatur mendapatkan pahala seperti itu. Jadi sebenarnya di bulan puasa ini merupakan apa ya istilahnya, diskon besar-besaran buat kita umat muslim gitu. Diskon besar-besaran untuk kita senantiasa mencari amalan-amalan, senantiasa mengerjakan amalan-amalan dan mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya gitu. Soalnya yang saya tahu ini ya Kak, kalau bulan puasa itu apapun yang kita kerjakan asalkan kebaikan bukan kemungkaran, itu pahalanya itu dilipat gandakan seperti itu. Karena benar-benar bulan yang sangat mulia sekali. Nah, seperti itu. Jadi kalau terkait amalan nih mungkin dari saya, ayo kita lakukan apa yang perlu kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan. Tentunya itu merupakan suatu kebaikan seperti itu. Kemudian kalau terkait hal-hal yang dilarang atau yang dihindari, itu sama gitu.
sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu sendiri menciptakan kita semua itu seimbang gitu kan. Ada bawah, Iya. ada atas, ada laki-laki, ada perempuan, ada laut, ada api, ada air, ada api seperti itu kan. Ada bumi, ada langit gitu kan. Iya. Begitupun dengan amalan gitu. Ada kebaikan juga ada kemungkaran atau ada keburukan seperti itu. Jadi kalau Iya. terkait hal-hal yang harus dihindari atau hal-hal yang perlu apa ya istilahnya tidak boleh dilakukan gitu pada saat puasa yaitu tadi gitu. Mungkin hal sekecil apapun itu, misalkan kita lagi nongkrong berdua atau bertiga, terus tidak sengaja nyinggung teman si A gitu. Nah itu sebenarnya Iya. sudah hibah gitu kan Kak. Itu Iya. pahala puasanya udah hilang gitu. Jadi kita selain berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala kebaikan itu, kita juga hati-hati juga dengan tindakan kita seperti itu. Jangan sampai dengan tindakan kita yang sepele ini bisa menghilangkan atau menghapuskan seluruh pahala puasa kita seharian itu gitu. Kemudian Iya. lanjut, ini merupakan mungkin banyak orang yang ingin tahu juga Kak ini. Banyak orang yang bertanya-tanya juga mungkin dari teman-teman kita semua yang masih mungkin belum tahu, tentunya saya juga masih belum tahu gitu. Adakah tanda-tanda puasa Ramadan kita yang kita laksanakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Kak? Gitu. Tandanya ya. Iya, Tanda tandanya gitu. amalan apakah di sini ada panitia surga? Nah, itu keren Kak. Nah ya, kita sebenarnya gini ya, kita nggak tahu amal puasa kita itu diterima Allah Subhanahu wa taala atau tidaknya. Kita nggak tahu sebenarnya. Jadi yang penting kita ikhlas menjalankan puasa Ramadan, terus kita melaksanakan perintahnya, kita menjauhi larangannya, terus kita hasilnya nanti hasil dari keikhlasan kita menjalankan perintahnya, terus meninggalkan larangannya, itu kita pasrahkan lagi ke Allah karena itu jadi rahasia Allah. Jadi kita tidak tahu Kita punya kewajiban untuk mempercayai begitu ya Kak. Kan Iya, iman iya sendiri itu betul. artinya kan percaya seperti itu kan. Nah, jadi Iya kita betul. sebenarnya tidak fokus dengan puasa kita ini diterima nggak ya? Lebih baik aku puasa apa enggak ya kalau ujung-ujungnya nggak diterima gitu kan. Itu Iya sebenarnya kan betul. pikiran-pikiran yang mungkin agak sedikit keliru begitu kan. Terkait seperti itu sebenarnya kita kan sebagai umat muslim nggak fokus sama itunya gitu. Kita Iya betul. percaya aja sama Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan apa yang diperintahkan, kemudian kita hindari apa yang dilarang, nanti hasil akhirnya kita serahin sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Iya. Malahan ketika kita kok merasa puasanya udah ikhlas, nah kita merasa puasanya udah ikhlas nih, udah nggak bolong-bolong nih, aku udah melakukan banyak kebaikan nih di Ramadan ini, terus dalam hati kita merasa, pasti puasaku diterima ini. Terus, nah itu malah jadi penyakit hati. Kita nggak boleh seperti itu, kita kayak pede banget kita puasanya diterima gitu, karena itu semua itu jadi rahasia Allah, kita nggak tahu gitu kan. Dan tugas kita itu ya menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Masalah diterima atau tidaknya amalan-amalan yang kita lakukan itu pasrahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua itu udah jadi rahasia Allah begitu. Jadi kita berbuatlah banyak-banyak kebaikan. Jangan mikir nanti diterima nggak ya, amalan aku salat diterima nggak ya gitu. Jauhi pikiran-pikiran seperti itu. Yang Iya Kak, penting benar. baik aja yang dilakukan. Iya. Mungkin itu Kak, di masyarakat ya tentunya kebanyakan orang seperti itu. Mungkin ini saya ambil contoh ya gitu, simpelnya gitu. Yeah. Sebenarnya kan hubungan tidak ada manusia satupun yang mampu untuk mengetahui hubungan masing-masing individu, masing-masing orang dengan Tuhannya seperti itu kan. Nggak ada yang tahu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungannya Kak Heni dengan Allah Subhanahu wa taala itu kan nggak ada yang tahu. Yang bisa mengetahui cuma diri kita sendiri. Dari apa ya? Dari perbuatan yang kita lakukan. Kan seperti itu. Nah, sebenarnya banyak ya Kak, ini mungkin saya nggak tahu ya, ini pemikiran seperti ini memang berkembang ya di masyarakat. Dan pemikirannya seperti ini Kak, melihat orang yang dilihat dari cover, hanya dari kedua bola mata kita, itu misalkan saya ambil contoh ya satu, orang pemabuk misalkan.
kemudian orang narkoba, orang pezina dan lain sebagainya. Itu mungkin dari kita sendiri ya, atau mungkin dari kita lah gitu. Biasanya kan memandang orang itu, wah ternyata ini orang nggak baik gitu kan. Wah ini ahli neraka ini gitu kan. Ahli neraka ini. Nah, sebenarnya kan nggak ada yang tahu gitu kan ya, Kak, rahasianya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Soalnya kan banyak sekali bahwa riwayat-riwayat mengatakan bahwa banyak kok orang yang pezina itu ujung-ujungnya masuk surga gitu kan. Banyak kok orang yang narkoba kemudian dia taubat masuk surga gitu. Iya, karena kan belum tentu Kak ketika dia dicabut nyawanya dia dalam keadaan berzina, dia dalam keadaan minuman keras gitu. Belum tentu pada waktu dia belum dicabut nyawanya dia sudah taubat gitu kan ya Kak. Kita juga kan nggak tahu ya kalau yang misalnya kita memandang orang yang bertato, orang yang kayaknya tuh sholat tahajud Ya, terus jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita yakini dalam hati, kita niatkan untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan kewajiban kita sebagai umat muslim. Jangan terfokus dengan diterima atau tidaknya amalan kita atau puasa kita. Yang penting kita jalani aja apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jauhi apa yang dilarang, kemudian kita fokus mencari atau mengerjakan amal-amal kebaikan yang pahalanya sangat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Masalah hasil akhirnya nanti diterima atau tidak, nanti kita mendapat pahala atau tidak, itu semua serahkan sama Allah Subhanahu wa taala yang punya hidup ini, seperti itu. Lanjut mungkin terakhir ini Kak. Ini sedikit minta saran dan masukannya dari Kak Heni nih buat saudara-saudara kita semua sesama umat muslim Kak, mungkin dari pribadi saya sendiri seperti itu, dan teman-teman yang lainnya, saudara-saudara kita, terutama yang mahasiswa nih seperti kita, kemudian dari teman-teman semua baik di lingkup BEM atau di lingkup Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, atau mungkin seluruh mahasiswa di seluruh Indonesia gitu, atau mungkin seluruh mahasiswa muslim di dunia seperti itu, yang masih sering meninggalkan puasa ini Kak, yang sering meninggalkan puasa Ramadan maksudnya. Seperti itu bagaimana Kak saran dan masukannya Kak Heni buat teman-teman atau buat saudara-saudara kita ini? Nah, ini balik lagi ya ke diri kita sendiri. Semua itu kan kita melakukan tergantung dari niat kita sendiri ya. Kita harus sadar dan paham bahwa posisi kita sebagai umat Islam, kita harusnya menjauhi larangannya dan melaksanakan perintahnya. Ya, salah satu contohnya yaitu puasa di bulan Ramadan. Jadi ketika kita sedang sehat jasmani, rohani, dan tidak ada halangan-halangan lainnya yang membuat kita untuk tidak melaksanakan puasa wajib. Contohnya golongan orang yang sedang sakit, orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir, terus lansia, lanjut usia, ibu hamil, dan menyusui. Kalau kita tidak termasuk dari golongan-golongan orang-orang yang tidak diwajibkan puasa, lalu apa alasan kita untuk meninggalkan kewajiban puasa Ramadan? Kan kita sehat jasmani, rohani gitu, apalagi masih muda ya. Terus alasan apa yang membuat kita meninggalkan puasa Ramadan? Padahal kan banyak tuh tadi amalan-amalannya yang pahalanya besar, terus keutamaan di bulan Ramadan. Tapi kita malah meninggalkan gitu. Jadi balik lagi kita, yuk kita mari bareng-bareng utarakan niat kita untuk sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus evaluasi lagi kegagalan Ramadan tahun lalu, kita perbaiki di Ramadan tahun ini. Terus evaluasi lagi list-list persiapan Ramadan tahun lalu yang belum terlaksana di Ramadan tahun lalu itu kita laksanakan di Ramadan tahun ini. Terus kita bareng-bareng jadikan Ramadan tahun ini menjadi yang
lebih produktif. Ramadan yang lebih produktif, Ramadan yang lebih hikmat, yang lebih kita lebih bersyukur gitu atas kita atas Ramadan tahun ini gitu. Semoga aja kita semua diperkan di Ramadan tahun ini ya. Dan jangan lupa bersyukur atas banyak sekali nikmat Allah yang dikasih, yang Allah kasih. Contohnya kita bisa silaturahmi, tatap muka seperti ini, kan itu nikmat ya, bagian dari nikmat. Terus kita bisa bernafas, contoh kecilnya kita gratis nafasnya, nggak bayar, nggak perlu bayar rumah sakit. Iya, betul. Masya Allah ya, nikmat Allah walaupun kecil itu harus patut kita syukuri. Gitu. Kita bareng-bareng utarakan niat kita. Ya, jadi sebenarnya kita harus benar-benar menyadari gitu, mengingat akan Allah Subhanahu wa taala, akan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada kita gitu. Bahkan kita sampai saat ini, detik ini pun bisa bernafas, bisa melaksanakan acara ini dengan baik. Itu mungkin ya karena bukan mungkin sih, pasti itu juga ketentuan dan juga atas ridho dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Mungkin saya yakin-yakinnya bahwa mungkin kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan, mungkin sekarang nggak akan terjadi gitu, tidak akan terlaksana. Pasti ada aja kendala seperti itu kan, Kak. Misalkan listriknya padam atau mungkin kendala teknis dan lain sebagainya seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan niat tulus, niat baik masih bisa terlaksana. Begitupun dengan kita sebagai umat muslim ataupun sebagai mahasiswa gitu. Ayo sama-sama kita jalani kewajiban-kewajiban kita sebagai umat muslim, seperti sholat fardu dan lain sebagainya, dan terutama besok akan ada bulan Ramadan, bulan mulia di mana kita memiliki kewajiban untuk berpuasa. Ayo kita laksanakan puasa ini gitu. Kalau kita masih muda gitu kan, kalau kita mampu kenapa tidak, kan seperti itu, Kak. Sebenarnya gitu. Mungkin bisa saya simpulkan ya, Kak. Iya, jadi mungkin bisa saya simpulkan terkait penjelasan dari Kak Heni dari awal tadi, bahwa sebenarnya bulan puasa ini merupakan bulan yang penuh keberkahan seperti itu. Bulan mulia yang memang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, umat muslim, terutama kaumnya Nabi Muhammad SAW, di mana di bulan ini sangat berlimpah sekali pahala gitu, yang dilipat gandakan gitu. Bahkan ketika kita tidur pun kita mendapat pahala seperti itu. Namun dengan catatan kita sebagai umat muslim juga diajarkan untuk tidak berlebihan seperti itu. Karena berlebihan pun juga tidak baik seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya sudah merencanakan gitu, sudah memberikan yang terbaik untuk hamba-hambanya gitu. Terutamanya keutamaan-keutamaan di bulan puasa ini begitu. Dari berbagai aktivitas kita yang selalu diberikan pahala, aktivitas baik, aktivitas kebaikan gitu yang selalu pahalanya dilipat gandakan seperti itu. Jadi kita harus benar-benar kita yakini bahwa bulan puasa ini merupakan bulan yang sangat mulia dan tempatnya diskon untuk pahala, di mana kita semua ini, saya pribadi selaku saya juga bukan umat yang istilahnya yang soleh gitu, kami masih pendosa dan rindu akan pahala seperti itu. Mungkin kita harus menjalankan kewajiban-kewajiban kita selaku umat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga umat muslim seperti itu. Nah, tentunya di bulan puasa kita harus jalani puasa itu sepenuh hati seperti itu. Jangan terlalu berpikir apakah ibadah kita nanti diterima gitu. Apakah puasa kita nanti diterima ya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau misalkan nggak diterima gimana? Aku nggak puasa aja deh gitu kan. Nah, jadi kita sebenarnya itu nggak boleh ya berpikiran seperti itu. Jadi kita yakini aja, kita jalani apa yang memang benar-benar diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita jauhi larangan-larangannya. Nah, masalah terkait hasil akhirnya itu serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus percaya, kita harus yakin bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil, dan Maha Kuasa seperti itu. Ya, kemudian terkait tanda-tanda puasa kita diterima atau tidak, itu merupakan suatu rahasia Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi yang kita menjalani dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh seperti itu.
Dan terutama kita selaku umat muslim dan juga mahasiswa, ayo kita sama-sama berjuang untuk selalu meningkatkan iman dan takwa setiap hari gitu. Saya pribadi bukan orang yang apa ya istilahnya yang beriman seperti itu, masih perlu akan masih perlu akan perbaikan diri seperti itu, perilaku dan lain sebagainya, dan perlu untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita harus yakin Allah itu maha adil, maha pengasih, lagi maha penyayang. Selagi hambanya meminta, pasti Allah akan berikan, seperti itu. Nah, mungkin itu Kak Heni sedikit kesimpulan ya dari saya terkait beberapa hal yang saya diskusikan dengan Kak Heni dari awal sampai akhir. Tidak terasa Kak, ternyata udah habis dan kita sudah masuk di penghujung acara pada hari ini. Terima kasih ya buat Kak Heni yang sudah menyempatkan waktunya buat kita semua sharing-sharing basa-basi ya, bahasa basi ini spesial dengan tema kiat-kiat menuju menyambut bulan Ramadan seperti itu. Dimana kita harus bisa mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Terima kasih juga ya untuk teman-teman semuanya, untuk teman-teman BEM FES yang telah memberikan kesempatan saya untuk sharing santai di sama-sama Kak. Sini. Apabila tadi ada salah-salah kata itu murni dari saya dan benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ambil baiknya, buang buruknya. Jadi di sini juga saya masih belajar ya, masih sama seperti kalian teman-teman semua. Saya juga di sini masih belajar, masih yang saya omongin tadi juga masih saya usahakan gitu, masih sangat-sangat untuk belajar saya gitu, begitu. Karena kita semua masih proses belajar gitu ya Kak. Iya, benar. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat Kak Heni atas waktu dan juga kesediaannya mengisi acara kita pada hari ini. Salam juga buat keluarga dan juga salam juga buat teman-teman LDK ya Kak. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan kemuliaan di bulan Ramadan besok seperti itu. Sebelum saya akhiri, saya mewakili teman-teman yang bertugas, mewakili panitia juga memohon maaf kepada Kak Heni. Mungkin ada kesalahan atau hal-hal yang kurang pantas yang kita sampaikan seperti itu Kak. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya buat Kak Heni seperti itu. Oke teman-teman semua, para teman-teman yang sudah menyaksikan acara pada hari ini, saya ucapkan terima kasih. Dan sebelum saya tutup, saya mewakili dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, dan juga mewakili kampus mengucapkan turut berduka cita atas musibah yang terjadi di NTT dan juga musibah yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Kami dari dari BEM dan juga dari universitas mengucapkan duka cita yang sangat mendalam. Semoga dari keluarga ataupun dari masyarakat diberikan ketabahan, diberikan keikhlasan, dan percaya bahwa di balik musibah itu pasti akan ada pasti akan ada berkah yang menanti seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya selaku MC juga memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang. Saya dan juga tim pamit untuk undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.